serta Sivitas Akademik UPI untuk dapat hadir pada acara kajian diskusi wawasan keislaman yang insya Allah akan diisi oleh pemateri Bapak Dr. Haji Mat Ali MA. Kajian akan dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Sekali lagi kami mengundang kepada jamaah sekalian serta Sivitas Akademik UPI untuk dapat hadir dalam kajian diskusi wawasan keislaman yang insya Allah akan diisi oleh pemateri yang terhormat Bapak Dr. Haji Mat Ali MA. Kajian akan dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan karunia nikmat-Nya kita dapat berkumpul melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Furqan yang insyaallah membawa dan mendapatkan keberkahan ini. Terlebih juga salawat salam semoga tercurah terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan menjadi jalur syafaat bagi kita selaku umatnya hingga zaman nanti. Hadirin sekalian, insyaallah kajian diskusi wawasan keislaman akan disampaikan oleh pemateri yang terhormat Bapak Dr. Haji Mat Ali MA. Beliau merupakan dosen dari program studi bahasa Arab. Maka dari itu mari kita sama-sama langsung saja simak materi yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada materi saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an, mendiskusikan tema-tema Qur'ani, mendiskusikan tema-tema keislaman adalah bagian dari keniscayaan bagi kita umat mukmin. Agar apa? Agar setiap saat kita terus mampu mengupdate informasi, kita mampu memperoleh wawasan, sekaligus juga memperoleh satu keyakinan, karena tanpa iman, tanpa ilmu, iman itu tidak akan pernah kuat. Sebab keimanan dalam Islam ini tidak hanya bergantung pada emosional, rasa, asal iman saja dirasa-rasa, tapi harus berdasarkan pada penalaran yang logis. Artinya apa? Kita memang seharusnya terus berwawasan, menambah wawasan keislaman melalui diskusi-diskusi seperti sekarang. Tema yang ingin kita ungkap pada hari ini adalah nilai hijrah, strategi dan tujuan. Kenapa ini penting? Karena sejarah hijrah Rasulullah SAW bukan sekedar sejarah untuk dihafal, tapi seyogianya kita ambil nilai-nilai strategis yang jika itu kita kembangkan dalam konteks perjuangan kita, maka insya Allah akan berhasil. Insya Allah akan berhasil. Baik hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya hijrah, Allah Subhanahu wa taala banyak mengungkapkan tentang betapa besar pahala yang Allah janjikan bagi mereka yang hijrah.
itu pada rangkaian surah At-Taubah ayat 20, 21, 22. Rangkaian surat At-Taubah rangkaian ayat 20, 21, 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abadan inna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Surah Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru dan berhijrah, wajahadu serta berjihad fi sabilillah dengan di jalan Allah, bi amwalihim dengan harta-harta mereka, wa anfusihim dan diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka. A'zamu darajatan indallah, itu memperoleh derajat a'zam, terbesar. Kalau sudah kata Allah terbesar, itu bisa kita bayangkan betapa hebat nilai iman, hijrah, jihad. Apalagi yang Allah berikan al-faizun, ulaika humul faizun, memperoleh faiz, kemenangan, derajat terhebat, memperoleh kemenangan. Apalagi masih ada lagi, yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu. Allah memberikan kabar gembira kepada mereka yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Apa kabar gembira? Memperoleh apa? Rahmatin minhu. Rahmat. Kalau sudah kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita, rasanya apa yang tidak akan Allah berikan kalau Allah yang memberikan rahmat. Termasuk tiket kita ke surga juga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau diukur amal soleh kita, susah katanya, tidak sebanding dengan surga yang akan disiapkan. Maka hanya rahmat Allah yang mengantarkan kita ke surga. Cuman untuk dapat rahmat Allah tidak diam, ya. Apalagi waridwanin, keridhaan lagi. Dapat rahmat Allah, dapat keridhaan Allah, wa jannah, puncaknya dapat surga. Orang iman, hijrah, jihad ini dapat surga. Dan kenikmatannya digambarkan kenikmatan yang abadi. Maknanya bahwa kenikmatan surgawi berbeda dengan nikmat duniawiyah. Apa perbedaannya? Nikmat duniawiyah terbatas, tapi dunia nikmat ukhrawiyah jannah fiha na'imun muqim, itu bahasa Al-Qur'annya. Di dalamnya ada na'im, kenikmatan muqimun yang abadi. Kalau kenikmatan dunia penuh risiko, Pak, itu pun tidak abadi. Coba aja, sedang senang-senang kita nikmat-nikmat, tiba-tiba datang kesulitan, kesusahan, ya. Sedang sehat-sehat, tiba-tiba datang sakit. Sedang banyak uang, lama-lama hilang uangnya. Sedang enak menjabat, tiba-tiba jabatannya lepas. Begitu. Jadi kenikmatan dunia itu terbatas. Gitu. Tapi kenikmatan akhirat yang diperuntukkan bagi orang hijrah jihad, iman hijrah jihad, itu na'imun muqim, nikmat yang muqim. Tahu sih muqim itu? Kamu bermukim di mana? Artinya menetap. Berarti nikmatnya menetap, tidak akan ada lagi kesusahan. Ya. Dipertegas lagi khalidina fiha abada. Tambah abada lagi. Sudah khalidina kekal, abada kekal lagi. Artinya apa? Sudah tidak akan pernah lagi merasakan kesusahan seperti kesusahan yang kita rasakan di dunia.
ketika kita mendapatkan nikmat. Jadi nikmat dunia beriringan dengan susahnya, Pak. Susahnya dunia beriringan dengan nikmatnya. Gitu rumus Qur'annya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Bersamaan dengan susah ada solusi, ada kemudahan. Bersamaan dengan penderitaan ada kemudahan. Terus begitu. Susah senang, susah senang. Gak ada keabadian di dunia. Maka kalau tidak ada iman kita, tidak kita berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa, kita hanya mendapat keletihan di dunia ini. Keletihan betul, capek di dunia ini. Kalau nggak ada surga, aduh, capek-capek kita berjuang ya, dapat ini, tapi akhirnya harus menderita dengan kekurangan. Baik. Nah, hijrah Rasulullah SAW mengandung nilai strategis bagi perjuangan hidup karena begini. Rasul itu selama di Mekah 13 tahun itu menderita, susah untuk mengembangkan dakwah, susah untuk mengembangkan dakwah. Berhasil memang orang-orang pada masuk Islam, karena ternyata beberapa orang yang segera masuk Islam itu mereka memperoleh pencerahan, titik pencerahan dari ajaran Islam. Betapa tidak? Coba aja, hamba-hamba saya, budak-budak yang sudah tidak berpikir masa depan karena dia jadi hamba saya, pasti hidupnya hanya tertindas. Orang-orang miskin yang tercekik dengan utang-utang sudah tidak ada harapan hidup lagi untuk mengubah hidup, karena dengan sistem yang ada tidak mungkin manusia di Quraisy itu di zaman jahiliyah tidak mungkin orang itu bisa berkembang. Kenapa? Karena yang kayanya terlalu dominan dan menguasai yang miskin. Yang miskin itu nggak bisa berkutik lagi kalau sudah terjerat utang itu sampai jadi budak. Tiba-tiba ada titik cerah cahaya dari Islam bahwa manusia sama di sisi Allah derajatnya. Yang beda adalah prestasi hidupnya yang menentukannya. Dalam bahasa agama, takwa. Jadi turunan tidak menentukan nasib orang. Kekayaan orang tua tidak menentukan nasib orang. Status orang tua tidak menentukan nasib orang. Begitu Islam memberikan spirit yang itu tidak ada di ajaran sebelumnya. Maka inilah bangkit. Ini menurut kita hijrah, sudah hijrah itu. Para hamba sahaya, para budak-budak, para orang-orang sengsara, orang-orang miskin, dia hijrah dari tadi pola pikir inferior, merasa hina, merasa rendah diri. Oleh Islam disuruh berhijrah, mengubah mental bahwa kamu berhak untuk menjadi manusia yang berharga. Nah ini, jadi manusia yang mulia. Kamu manusia punya harga diri. Inilah yang memberi spirit bagi hamba-hamba sahaya untuk segera masuk Islam. Maka yang paling duluan menerima Islam itu kebanyakan orang-orang kecil. Sementara orang-orang besar adalah penentang utama terhadap ajaran Rasul. Kenapa? Karena ini menjadi saingan ini. Yang kedua, penghinaan ajaran Islam itu. Bagi orang-orang, para petinggi-petinggi Quraisy itu, ajaran Islam itu penghinaan. Kenapa tidak? Orang kaya raya yang biasanya membusungkan dada, yang gagah, yang apa ya istilahnya, yang merasa tinggi, bahkan menempatkan diri seperti Tuhan gitu. Tiba-tiba oleh Islam harus rukuk sujud. Gimana coba? Harus tunduk. Kudu rukuk, kudu sujud, gimana tidak terhina itu? Karena rukuk dan sujud kayak begitu itu perbuatan hamba sahaya. Sekarang orang kaya harus mengubah diri, harus seperti itu, berbahaya. Nah itulah spirit pertama, hijrah mental. Nah Rasulullah SAW waktu
dicaci maki, disiksa. Para jemaahnya disiksa dan tidak boleh melawan. Coba bayangkan, tidak boleh melawan itu. Jadi ketika disiksa, diazab oleh orang-orang kegeden-kegeden itu, tidak boleh melawan. Hanya apa? Diberi mental saja, sabar, istiqomah, tetap berkokoh iman. Nah, coba. Padahal pengen melawan itu. Kenapa? Karena belum ada perintah apa? Belum ada perintah melawan, belum ada perintah untuk lari dari tempat itu. Tapi akhirnya Allah memerintahkan untuk hijrah. Kenapa? Karena dakwah Islam selama di Mekah tidak akan berkembang. Akhirnya Rasulullah mengikuti perintah Allah untuk hijrah dengan proses tentu, tidak tiba-tiba kan? Tidak tiba-tiba proses hijrahnya, yaitu dengan adanya orang-orang Madinah yang menerima Islam. Kenapa orang Madinah menerima Islam, menerima Rasulullah dan ingin dipimpin oleh Rasulullah? Karena orang-orang Madinah itu kan ada 3 suku ya, ada Khazraj, Aus, dan suku Yahudi. Nah, suku-suku Yahudi itu sering berantem dengan suku Arab, sehingga sering bergilir menang kalah dalam memimpin Madinah itu. Kadang-kadang satu saat Yahudi yang memimpin, satu saat orang-orang Arab yang memimpin. Nah, setiap kali orang-orang Yahudi itu kalah, dia selalu berdoa, ya Allah, tolong yang kau janjikan pemimpin kami ini segera turunkan. Yaitu Nabi yang dijanjikan, Nabi akhir zaman yang nanti akan membawa ajaran Allah, ajaran Islam untuk memenangkan ajaran Allah dari ajaran kafir. Waktu itu ya ajaran Allah ahli kitab Yahudi. Tapi ternyata sesudah berdoa begitu, nanti akan menjadi pemimpin kami orang Yahudi. Kalau ini orang sudah turun, kamilah yang akan menang di Yahudi. Wah, orang Arab ini takut juga. Siapa sih pemimpin yang akan datang itu? Ternyata lahir Rasulullah SAW. Maka daripada kedahuluan oleh Yahudi, maka Muhammad harus memimpin orang Arab supaya bisa melawan Yahudi. Itu salah satunya. Kenapa? Jadi orang suku Arab Khazraj Aus segera menerima Rasulullah. Nah, akhirnya siap membacking Rasulullah, dan Rasulullah diminta nanti untuk memimpin orang-orang Arab melawan Yahudi. Nah, dijanjikan kalau nanti Rasulullah hijrah, kami akan menolong, kami akan backing. Nah, dan Rasul membutuhkan itu karena di Madinah sudah tidak bisa, di Mekah tidak bisa lagi berkembang. Nah, akhirnya Rasulullah berproses hijrah. Nah, ini nilai strategisnya maksud saya, bahwa Rasulullah sekalipun dijamin keamanan oleh Allah, sekalipun Allah akan terus membackup Rasulullah, tapi dalam Rasul melakukan satu gerakan atau aktivitas tidak cukup hanya doa, gitu ya. Ini pelajaran berharga bagi saya, bagi kita. Tidak cukup hanya doa. Kenapa? Susun strategi dengan melibatkan sahabat-sahabat dekat. Yang kedua, melibatkan pemuda, karena pemuda ini sangat penting dalam perjuangan, dan membuat kerjasama dengan pihak luar juga, tapi yang bisa dipercaya. Siapa dia? Nah, itu ya, yaitu Abdullah bin Quraid. Itu orang kafir, tapi oleh Rasulullah bisa diajak kerjasama. Kenapa? Karena dia orang yang setia, jujur, dan dia bisa berpengalaman untuk membawa Rasulullah menuju ke Madinah dengan jalan yang tidak bisa dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Itulah, maka kerjasama itu yang membuat luar biasa Rasulullah sukses. Pertama adalah mendatangi Abu Bakar. Abu Bakar menyiapkan kendaraan dan perbekalan. Abu Bakar juga memberi kepercayaan pada anak-anaknya. Ya, kemudian Sayyidina Ali
juga diminta untuk tinggal di rumah Rasulullah. Nah ini kan orang pemuda yang luar biasa menurut saya. Tinggal di rumah Rasulullah dan di malam hari, karena para pemuda kafir Quraisy sudah siap untuk membunuh Rasulullah, maka Rasulullah akhirnya menunggu malam hari. Malam hari sekitar tengah malam, Sayyidina Ali suruh menunggu di kamar beliau supaya tahu bahwa para pemuda nanti melihat, oh Muhammad masih tidur gitu. Ternyata Sayyidina Ali disuruh di situ. Inilah peran pemuda yang luar biasa dalam perjuangan. Jadi Rasul sangat melibatkan pemuda dalam perjuangan. Nah kita pun begitu, orang-orang muda ini harus kita libatkan dalam perjuangan, karena orang muda itu beda kekuatan. Nah yang kedua adalah beliau bisa kerjasama sekalipun dengan non muslim. Ini implikasi hukumnya adalah bahwa boleh kita kerjasama dengan non muslim urusan keduniaan. Dalam arti urusan-urusan yang berkaitan dengan strategi dan lain sebagainya, yang urusan keduniaan lah gitu ya. Selama itu bisa dipercaya orang kafir itu, boleh kita kerjasama. Artinya apa? Kita sebagai muslim nggak boleh menutup diri kerjasama dengan orang-orang non muslim. Kalau itu bisa mendukung terhadap perjuangan kita. Ya misalnya kerjasama dengan Rusia, dengan Soviet, Korea, dengan itu komunis kan? Komunis. Tapi boleh kita kerjasama senjata gitu ya. Kerjasama bisnis ekonomi, bisnis boleh. Dalam Islam boleh. Makanya negara Islam ya bisa akur dengan orang-orang katakanlah negara-negara kafir, boleh nanti. Nggak bisa kita dalam berjuang ya jangan kerjasama dengan orang kafir, ya nggak bisa. Tapi harus cerdas gitu. Jangan kita yang kalah, tapi kita yang harus bisa menang. Dengan kerjasama itu keuntungan apa yang kita peroleh, itu yang harus kita lihat. Jangan sampai kita malah jadi kalah gitu. Kita dirugikan kerjasama dengan orang kafir, kita yang dirugikan. Ya, itu harus kita cerdas. Yang kedua, menyiapkan juga beliau itu adalah perbekalan yang luar biasa. Kemudian strategi atau perjalanannya tidak seperti biasa. Beliau harusnya kan ke utara, ya beliau ke Madinah. Nah ini menurut saya hal-hal yang penting. Dan di Madinah yang paling pertama beliau bangun adalah masjid. Nah, ini artinya seorang muslim di suatu tempat manapun, hijrah kemanapun, sesudah punya rumah sendiri, jangan lupa untuk membangun masjid, karena di sini tonggak perjuangan adalah masjid. Jadi masjid itu bagi umat muslim itu adalah tonggak basis perjuangan, harus di masjid. Kalau tidak ada masjid, jangan bicara kesuksesannya. Kenapa? Karena masjid itu beda ininya. Karena Allah akan terus memberikan sebuah bimbingan kalau kita membangun masjid. Dan Rasulullah melakukan segalanya di masjid itu. Mengatur strategi perang, mengatur ekonomi, mengatur urusan-urusan sosial, pendidikan, semua di masjid Rasul. Maka bagi kita masjid itu sebuah keniscayaan dalam proses perjuangan dakwah. Perjuangan keberagaman kita tak boleh melepaskan masjid. Nah itulah barangkali hijrah Rasulullah itu mengandung nilai-nilai yang begitu banyak bagi kita. Yang jelas kita memang dianjurkan untuk berhijrah, berjihad agar rahmat, maghfirah Allah SWT, kemenangan yang dijanjikan oleh Allah akan berpihak kepada kita insyaallah. Barangkali itulah sebelum itu tentang hijrah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan berkenaan dengan Muharram juga atau berkenaan apa. Ya, baik, terima kasih kepada pemateri atas pemaparannya. Kepada jemaah sekalian, bagi yang ingin bertanya ataupun menambahkan ataupun memiliki pandangan yang lain, saya persilakan. Ya, ke gereja.
mungkin kita juga harus berjihad terus ya Pak Ustadz ya. Kenapa? Di satu sisi memang antusiasme masyarakat kita menyambut hijrah ini luar biasa, bagus gitu ya. Indikatornya ada berbagai lomba misalnya, ada lomba arak-arakan, lomba kesenian bernuansa Islam dan sebagainya. Jadi baru sebatas itu mungkin ya Ustaz ya di kalangan masyarakat kita itu. Jadi baru ramainya itu ketika menyambutnya saja. Jadi sementara yang paling dalam itu kan harusnya menggali nilai-nilai dari hijrah itu sendiri. Jadi masih jauh panggang dari api. Mungkin begitu pandangan saya ya maksudnya. Karena yang dilakukan oleh masyarakat kita ini ya memang tidak saya generalisir gitu ya. Tapi nampaknya masyarakat kita masih banyak yang seperti itu. Ya, jadi mengisinya itu dengan perayaan-perayaan, antusiasmenya memang ya baru seperti itu, sebatas itu. Sementara antusiasme dalam pengertian menggali nilai-nilai daripada hijrah itu sendiri ini yang barangkali harus terus-menerus digaungkan, digelorkan oleh para mubaligh gitu ya, supaya nilai-nilai hijrah itu betul-betul mengena, ya, betul-betul. Lalu yang kedua, agak lebih bagus sebetulnya bisa memahami di balik peristiwa hijrah itu, menggambarkannya dengan bagaimana hijrah Rasul dengan para sahabat. Dia tahu dari sini ke sini yang melatar belakanginya apa dan seterusnya. Ya. Tapi lagi-lagi ketika dipersoalkan masalah nilai di balik peristiwa itu, nah ini yang belum juga digali. Nah ini dua kondisi yang menurut saya di satu sisi masih kurang bagus, di satu sisi sudah agak bagus tentunya, tetapi baru memahami dari sisi peristiwanya saja. Hafal bagaimana sejarah daripada hijrah itu sendiri, tetapi di balik itu nilai-nilainya apa saja, nah itu juga yang belum digali atau dibuka. Cuma pandangan saya mungkin Ustaz. Kali ada pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang itu bahwa makna hijrah itu sebenarnya adalah transformasi. Transformasi itu artinya apa? Mengubah gitu ya keadaan. Nah ini mengubah keadaan ini yang kadang-kadang kita sudah nyaman dengan apa yang kemapanan gitu. Nah saya kira spirit hijrah kalau ini dilaksanakan umat Islam ya akan kembali seperti generasi awal gitu. Nama generasi awal coba aja dari pola hidup primitif yang tidak mengenal mana makanan halal, mana makanan haram ya, mana perbuatan yang buruk, mana yang perbuatan yang mulia. Itu ternyata Rasulullah SAW melalui Islam, melalui Al-Quran itu bisa mentransformasi wilayah Arab yang tadinya katakanlah primitif, yang tadinya stagnan, yang tadinya merasa bangga dengan keakuan sendiri-sendiri gitu ya. Karena Arab itu pola pikirnya itu tidak ada kerjasama dengan yang lain. Jadi egois, karakter egois berat itu. Karakter egois tiba-tiba ditransformasi, berubah menjadi karakter kebersamaan, persatuan Arab, persatuan Islam. Itu menurut kita luar biasa ya. Itu ya. Jadi ada semacam dorongan dari Quran ini untuk menyadarkan bahwa manusia tidak bisa egois, karena egois itu tidak akan menambah kemajuan.
Buktinya apa? Waktu itu zaman jahiliyah itu orang Arab itu hanya dengan klannya masing-masing saja, dan ritmenya gitu, rutinitas saja. Aman domba, merit domba, gitu ya. Apa? Meras susunya, dagingnya dimakan, susunya dimakan. Nanti pindah-pindah, kalau di sini sudah tidak ada rumput, pindah ke mana lagi rumput. Gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Semua begitu. Nah, ketika rebutan tempat penggembalaan, rebutan air, gelut antar kabilah, pemenang-menang, pertumpahan darah terus. Kalau nanti misalnya yang ini kurang harta, sementara sudah kesusahan, nanti ada kabilah yang lain diserang, dirampok, gitu-gitu aja saudara. Tidak ada negara, tidak ada pemimpin. Itu luar biasa itu. Arab tuh nggak punya negara, nggak ada negara, nggak ada pemimpinnya. Apa yang jadi pemimpinnya? Ketua klan aja, ketua kabilah. Jadi nggak ada sebuah sistem sosial membangun bersamaan, membangun sebuah kebangsaan, nggak ada itu. Dibangun oleh Rasulullah menjadi konsep ummah wahidah. Ummatan wahidah juga. Dari sekabilah menjadi ummatan wahidah, suatu umat, suatu kelompok masyarakat besar. Dan hebatnya lagi, konsep keumatan ini tidak disekat oleh ras, oleh warna kulit, oleh keturunan, oleh klan, oleh kabilah. Itu semua didobrak coba. Didobrak oleh Rasulullah itu, ditransformasi menjadi masyarakat kebangsaan Arab yang besar. Itu dipersatukan oleh apa coba? Oleh tauhid. Makanya diawali oleh iman. Hijrah akan bisa kalau ada iman dulu. Iman ini artinya adalah ma'rifatullah, melalui ilmu mengenal Allah, mengenal makna hidup, dan mengenal siapa yang menata mengelola seluruh jagat raya ini, dan kepada siapa kita mengabdi, kepada kita meminta, berdoa, menyerahkan diri. Nah, disatukan oleh satu kekuatan besar. La ilaha illallah. La ilaha illallah inilah yang mendasari perjuangan Rasulullah membangun peradaban baru yang tadinya Tuhannya nggak karu-karuan. Justru karena Tuhannya nggak karu-karuan, setiap kabilah punya Tuhan-Tuhannya, maka tidak terbimbing hidupnya dan tidak terarah, tidak memiliki moral, akhlak mulia. Aduh, transformasi hijrah itu luar biasa. Jadi hijrah pertama Rasulullah itu bukan menghijrahkan tempat, tapi menghijrahkan mental, hati, akhlak, dari kepercayaan kepada berhala yang tidak jelas menjadi kepercayaan yang logis, yang jelas dengan bukti-bukti logis, yaitu mentauhidkan Allah. Maka gerakan pertama 13 tahun itu strategi Rasul hanya satu, bagaimana mereka mengenal Allah dan hanya mengabdi kepada Allah. Itu dulu. Terus dibangun karakternya, akhlaknya, dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana ya mengelola rumah tangga, mengelola bertetangga. Itu semua ditata, dikelola oleh Rasulullah, diberikan contoh-contoh. Itulah yang memberikan semangat ya, mereka mau menerima Islam. Nah, sesudah kuat kokoh imannya, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan membuat fondasi. Jadi 13 tahun itu masa membangun fondasi dasar pijakan untuk transformasi kehidupan manusia menjadi lebih maju gitu, lebih bermakna hidupnya. Nah itu Pak, 13 tahun Rasul hanya menanamkan akidah,
Tanpa akidah memang kita tidak akan maju menuju kepada akhlak mulia. Maka sesudah kokoh iman, mereka menjadi hijrah dari menyembah berhala menjadi menyembahnya satu Tuhan. Nah, dengan tauhid inilah hati menjadi menyatu, karena tujuannya fokus kepada satu arah, tujuannya itu ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan hati-hati mereka menjadi menyatu. Itu pada ayat yang lain Allah mengatakan begini, wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Hanya Allah lah yang bisa menyatukan hati-hati mereka. Seandainya engkau belajarkan seluruh harta di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, tidak akan sanggup kata Allah. Walakin Allah allafa bainahum. Hanya Allah yang sanggup menyatukan hati. Inilah sekalipun beda kabilah, beda ini antara Madinah dengan Mekah itu beda tradisi. Mekah lebih keras tradisinya, Madinah masih mending agak lembut. Madinah sendiri antara suku Arab sendiri sering perang itu, Khazraj Aus sering perang itu, sering perang. Ketika Islam datang menyatu, termasuk Yahudi dipersatukan itu supaya bersama-sama membangun peradaban baru. Maka oleh Allah diajak terus, Yahudi kamu itu sebenarnya sedang menunggu Rasulullah Muhammad SAW yang dijanjikan oleh Nabi Musa, Nabi Isa. Ayo kita kembali. Karena sudah terlalu jauh Yahudi itu dari ajaran Allah. Maka diajak kembali kepada Allah Yahudi itu. Ta'alu ila kalimatin sawa. Mau sebagian ada yang masuk Islam, sebagian belum. Tapi kata Allah, wahai Rasulullah, biarkan mereka dengan kitabnya, suruh baca kitabnya dan suruh konsekuen dengan kitabnya. Nah, maka akhirnya bersatulah dengan kekuatan tadi tauhidullah. Akhirnya kalah orang Yahudi, menyatu, sekalipun akhirnya berkhianat juga. Nah, maka dasar berikutnya hijrah adalah hubungan sesama dibangun supaya tidak merasa yang lain. Oleh sebab itu, gerakan Rasulullah yang kedua sesudah membangun tauhid, masjid sebagai basisnya, kemudian mempersaudarakan orang Ansor dan orang Mekah, orang Muhajirin. Karena pentingnya menyatukan. Pertama, merasa bahwa orang Muhajirin ada yang membacking. Sebab waktu itu kalau nggak ada yang membacking, itu akan ada yang menyerang. Jadi mudah sekali waktu itu orang itu mudah menyerang, mudah menyakiti orang, mudah membunuh orang. Kecuali kalau orang itu ada yang membackingnya. Ada backingannya artinya satu klan besar. Maka kalau ada yang membacking, takut itu klan-klan yang lain. Karena dulu waktu itu klan dengan klan aja perang. Muhajirin yang seluruh totalitas klan-klan tadi itu ternyata ya bisa disatukan dan dipersaudarakan dengan Aus dan Khazraj. Nah, nilai-nilai seperti inilah barangkali yang harusnya digali terus, bahwa selama kita tidak bersatu maka susah, dan kebersatuan yang abadi hanya dibangun oleh kesamaan tujuan. Tujuan yang abadi hanyalah ridho Allah, menuju Allah. Karena tujuan-tujuan yang lain sifatnya parsial. Yang nilai-nilai inilah yang seharusnya dibangun di anak-anak kita, agar nanti sekalipun baju partai mereka berbeda gitu, tapi kalau imannya kokoh kuat, itu mudah dipersatukan. Dan bangsa Indonesia, menurut saya sih, kenapa bisa bersatu sekalipun tersekat-sekat oleh lautan, oleh ras, karena ada spirit tauhidnya.
spirit tauhid ini. Sebab gerakan persatuan nasional Indonesia sebenarnya dibangun oleh spirit Islam. Itu Syarikat Islam Indonesia, bukan Budi Utomo. Budi Utomo itu sebenarnya itu hanya di Jawa, itu jadi agung-agungan saja. Sebenarnya Syarikat Dagang Islam Indonesia kemudian menjadi partai lah untuk melawan kekuasaan Belanda, menjadi Syarikat Islam. Itulah yang mempersatukan nasionalisme Indonesia itu. Kalau tanpa itu nanti akan pecah-pecah kayak di Eropa, beda dikit aja satu negara, beda bahasa satu negara, beda bahasa satu negara. Kita beda bahasa, beda agama, beda apa, tapi ada kekuatan roh spirit Islam. Kalau agamanya bukan Islam, saya tidak menjamin negara Indonesia menyatu. Silakan. Tapi karena spirit Islam itu hatinya kan sama-sama mencari ridho Allah, maka rela setiap kesultanan untuk melepaskan dan bergabung menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sebenarnya saya melihat, makanya kalau pengen mempersatukan orang-orang Irian, Papua Islamkan saja sudah. Kalau gerakan Islam, dakwah Islam itu masuk ke Papua, udah pasti kalian bersatu dengan Indonesia. Tapi selama tidak Islam, udah susah untuk disatukan. Gitu Pak. Terima kasih atas perhatian, maaf kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diskusi kajian wasat keislaman pada kesempatan kali ini sudah selesai, dan terima kasih kepada audiens atas tempatnya. Mudah-mudahan di pekan berikutnya kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali melanjutkan kegiatan rutin ini. Kita tutup sama-sama pertemuan kali ini membaca hamdalah alhamdulillah dan kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la Muhammadan Rasulullah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا تراصوا رحمه الله مسلم الإنسان. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الله سمع الله لمن
السلام